Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua dan sahabat shalom. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat datang kembali di GB Morsaron Jakarta. Apabila ada yang baru pertama kali hadir, selamat datang di gereja yang punya 3 kolam. Gereja kita punya 3 kolam Bapak Ibu. Yang pertama kolam baptisan tentunya, yang kedua adalah kolam ikan, dan yang ketiga adalah kolam renang. Haleluya. Tepuk tangan dulu deh buat gereja kita. Ngomong-ngomong ya, hari Minggu jam sekarang pagi seperti ini kolam renangnya ditutup. Takutnya nanti anak-anak gak mau ke sekolah Minggu, maunya berenang. Jadi kita tutup dulu, nanti jam 2 siang baru kita buka kolamnya. Haleluya. Jadi kenapa sih gereja kita punya 3 kolam? Biar nanti kalau jemaat yang baik-baik dibaptisnya di kolam baptisan, jemaat yang nakal-nakal kita baptisnya di kolam ikan. Gitu. Ini bercanda ya Bapak Ibu. Jadi ya puji Tuhan lah, ini bagian dari gereja ingin hadir memberikan banyak pelayanan bagi banyak orang. Puji Tuhan ya, sudah sekitar 1 tahun berjalan. Kolam renang kita ini berbiaya yang gak mahal. Kalau dibandingkan dengan harga-harga di Kelapa Gading, ini merupakan yang termurah. Dan ini juga bisa dinikmati. Bapak Ibu pagi-pagi mau olahraga silakan. Juga Bapak Ibu nanti bisa cari-cari informasi. Ada juga orang-orang tua yang misalnya ingin olahraga pagi. Kita juga ada tim-tim yang membantu di sana, juga bisa olahraga pagi di dalam kolam Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, itu sedikit info saja. Terima kasih yang sudah hadir. Hari ini kita melanjutkan serial khotbah kita. Oh ya, sebelum masuk kepada serial khotbah, Bapak Ibu tadi masuk ke ruangan gereja sudah dibagikan invitation card, atau lebih komplitnya namanya Mawar Saron Christmas Invitation Card. Cailah pakai bahasa Inggris. Jadi artinya itu adalah undangan yang saya sudah janjikan untuk dibagikan kepada kita semua, agar Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menuliskan nama-nama yang mau kita ajak nanti dalam perayaan Natal. Dan saya minta maaf karena tim desainnya anak-anak muda, jadi memang ukurannya kecil. Saya juga pikir-pikir kayaknya kekecilan nih. Ya udah, nanti kita cetak lebih besar lagi dalam ukuran postcard. Tapi minimal Bapak Ibu bisa ambil ini, Bapak Ibu tulis dalam seminggu ke depan siapa nama-nama yang mau kita bawa ke gereja nanti di tanggal 24. Jadi ini hanya sebuah undangan untuk datang ke Natal. Tapi tentu undangan untuk datang ke gereja setiap hari Sabat itu selalu terbuka buat kita semua. Artinya kita mesti bawa jiwa baru, ajak mereka untuk belajar firman Tuhan di gereja. Karena ke gereja itu penting dalam hidup ini. Nanti kita akan bahas dalam khotbah lebih panjang. Tetapi harus kita ajak orang-orang datang ke gereja. Ajak suami, ajak istri, besan, mertua, mantu, anak, cucu, harus kita bawa ke gereja Bapak Ibu. Karena kesempatannya untuk kenal Tuhan adalah sekarang. Kalau Tuhan Yesus sudah datang yang kedua kali, tidak ada lagi kesempatannya. Carilah selagi dia dekat, berserulah selama dia bisa ditemui. Nah, itulah firman Tuhan. Makanya kita mesti cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Nah, menurut penelitian di Amerika, sudah dilakukan penelitian kepada banyak orang Amerika, orang-orang bule ini. Di Amerika itu orang-orang banyak yang mau pergi ke gereja. Cuman masalahnya adalah tidak ada yang ngajak. Saya sangat yakin di Jakarta, di Indonesia pun juga sama. Orang-orang sekarang di Indonesia dengan kemajuan teknologi, dengan banyaknya orang-orang pakai handphone atau yang kita bisa bilang smartphone, handphone pintar yang bisa buka internet, ada medsos, bisa nonton video, ada kamera, bisa foto, rekam video dan sebagainya. Maka selama handphone itu sudah modern, bisa ada aplikasi pemutar video, maka saya sangat yakin orang-orang ini atau kita semua sudah terpapar dengan banyaknya video-video tentang kekristenan. Bahkan saya pribadi pun sangat bersyukur dengan orang-orang yang meledek-ledek kekristenan dalam bentuk video, mencoba menista Alkitab kita dengan video, mencoba menggambarkan, wah dulu saya Kristen, sekarang saya bukan Kristen lagi, ini kelemahan-kelemahan Alkitab. Malah kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, haleluya, untuk orang-orang itu Alkitab kita terpromosikan. Sehingga orang-orang yang berpikir dengan cerdas akan jadi penasaran dan mereka akan menyelidikinya sendiri. Apa benar Alkitab ini seperti kata orang-orang ini? Kok orang-orang ini sudah meninggalkan iman Kristen, kok masih demen ya ngomongin kekristenan seperti CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kalau namanya udah putus ya udah putus aja lah begitu. Kenapa kalau sudah tinggalkan iman Kristen kok masih nengok-nengok dan bahasnya Alkitab terus. Jadi terima kasih untuk orang-orang tersebut yang sudah bantu mempromosikan Alkitab. Jadi sia-sia kamsahamnida.
Kita bilang pakai bahasa Cina sama bahasa Korea deh. Jadi puji Tuhan, nah di lain pihak itu kita juga bersyukur dengan apologet-apologet yang tampil ke permukaan, sekalipun nyawa mereka terancam, sekalipun mereka harus mengasingkan diri ke negara lain, sehingga mereka tetap bisa bertahan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mereka bukan dari golongan karismatik Pentakosta, bukan dari aliran kita, tetapi mereka dari aliran yang lain yang saya tidak buka dulu karena live streaming, demi menjaga juga supaya identitas mereka tetap terpelihara, supaya karya Tuhan melalui mereka itu tetap berjalan. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah dengan adanya banyak video-video yang bisa muncul di handphone, sehingga orang-orang Indonesia banyak yang terpapar dengan kekristenan. Sehingga akhirnya pasti mereka penasaran dengan kekristenan. Nah, berikutnya mereka pengen ke gereja, tapi nggak tahu caranya gimana. Mereka pengen pergi ke gereja, tapi nggak tahu mesti pakai baju apa. Mereka pengen ke gereja, tapi nggak ngerti nanti di gereja bikin apa. Buat kita yang sudah Kristen, ketika worship leader ngajak menyembah, kita udah tahu nyembah. Kalau disuruh berdiri, kita tahu bagaimana caranya berdiri. Disuruh duduk, tahu caranya bagaimana kita duduk. Udah tahulah kebiasaannya. Tetapi buat orang-orang di luar sana, banyak yang belum paham, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka itu tugas kita sama-sama adalah membawa mereka untuk ke gereja. Maka itu ini kesempatan yang sangat berharga. Natal menjadi momen yang paling baik untuk kita bisa bawa mereka untuk ke gereja. Jadi maka itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari, termasuk saya juga, mari kita bawa jiwa untuk datang ke gereja. Kesaksian sedikit, anak saya yang paling bontot, ada teman main di kompleks rumah kami, sore-sore suka main sepeda. Saya bilang sama anak saya yang bontot, kamu ajak itu teman sepedahan kamu itu ke gereja. Lalu ditanya, ternyata anak itu gak pernah ke gereja. Nah, karena gak pernah ke gereja, ajak ke gereja. Kita doa dari anak, nanti papa mamanya bisa ke gereja, opa omanya bisa ke gereja, sehingga satu keluarga besar bisa diselamatkan. Nah itulah yang mesti kita laksanakan. Jadi undangan ini Bapak Ibu Saudara-saudari boleh ambil dulu. Kalau yang merasa aduh ini udah kekecilan ya, gak kelihatan ya, kita akan cetak lebih besar nanti. Tapi gak besar-besar amat, gak usah seperti kalender Mawar Saron, gede banget begitu. Ngomong-ngomong, kalender akan dibagikan tanggal 24 Desember, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalender Mawar Saron untuk 2026. Jadi nanti di tanggal 24 Desember akan dibagikan. Jadi kalau yang 24 kagak datang, rasain. Nanti kalendernya kita akan bagikan secara menyeluruh di tanggal 24. Ya walaupun ada yang liburan karena urusan pulang kampung, ya gak apa-apa. Nanti kita akan tetap usahakan kalau masih ada sisa, kita akan tahan. Nanti Bapak Ibu bisa ambil di Mawar Saron Center. Atau kalau memang habis, kita nanti akan bagikan lagi nanti di momen-momen berikutnya. Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan melanjutkan serial khotbah kita. Tidak terasa kita sudah masuk kepada seri ketujuh. Seri ketujuh ini bicara tentang kunci tata kelola. Coba katakan sama-sama, kunci tata kelola. Ini akan menjadi khotbah yang tidak kalah penting. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan, dari seluruh rangkaian 6 serial sebelumnya memang lebih banyak berbicara tentang unsur jiwaniah yang lebih kuat, lebih kentalnya aspek jiwaniah. Walaupun saya juga membahasnya ada tubuh jiwa roh, tetapi sebetulnya yang pertama sampai yang ke-6 minggu kemarin ini lebih banyak bicara tentang lebih ke area kejiwaan. Nah, kita akan masuk hari ini, khusus hari ini kita akan bahas dengan tema tata kelola. Dan tata kelola ini nanti kita akan bahas juga tentu dari 3 aspek roh, jiwa, dan tubuh. Nah sebelum kita masuk ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dulu. Supaya Bapak Ibu Saudara-saudari menyadari betapa pentingnya topik khotbah hari ini. Betapa urgennya untuk kita ngerti firman Tuhan. Supaya kita ngerti bagaimana mengelola hidup ini. Supaya kita bisa siap-siap 2 minggu terakhir ini masih bisa merasakan tahun berkat-berkat Tuhan. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu Saudara-saudari, tinggal 2 minggu lagi 2025 akan selesai. Kalau kita pergi ke restoran, tinggal 20 menit lagi restoran itu tutup, maka kita bisa dikatakan sama pramusajinya, Pak maaf Pak, restoran kami akan tutup 20 menit lagi, jadi kita udah close. Jailah, pakai bahasa Inggris tuh pramusajinya. Kadang-kadang saya kalau ke mall Bapak Ibu, misalnya pesan kopi atau minuman atau bubble tea,
Saya pakai bahasa Indonesia, dibalasnya pakai bahasa Inggris. Saya bilang, Mbak, tolong esnya jangan banyak. Oh, less ice ya Pak. Saya bilang, Mbak, less ice sama esnya sedikit sama Mbak. Iya, less ice Pak. Itu udah cetakannya. Udah cetakannya. Less ice itu artinya esnya sedikit. Berikutnya lagi kalau saya datang ke situ saya mau hantam pakai bahasa Inggris semua. Tapi intinya adalah itu. Ketika kita masuk ke restoran 30 menit lagi akan tutup restoran itu, maka pramusaji, Pak silakan duduk tapi sudah harus order sekarang karena kita akan close order Pak, 30 menit lagi akan tutup. Lalu saya tanya, oke, Mbak, kalau memang 30 menit lagi akan tutup tapi kita boleh nggak jam 9 lewat masih duduk di sini? Nggak apa-apa Pak, kita masih tunggu sampai setengah 10. Oke, ya udah. Restoran ketika sudah tinggal 20 menit sudah close order. Dengarkan baik-baik. Bagi Tuhan Allah tinggal 2 minggu, Tuhan Allah nggak close order. 2 minggu masih sisa di tahun berkat-berkat, Allah tidak close order. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Maka itu hari ini kalau kita masih berdoa kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan dengar doa kita. Kalau kita masih berseru, Tuhan masih akan mendengarkan, menyedengkan telinganya mendengarkan seruan kita. Dan malaikat tidak datang dan berkata, maaf Pak, sudah close order 2025. Enggak. Bahkan nanti pun ibadah ucapan syukur tutup tahun tanggal 31 Desember. Ketika nanti di rumah kita masing-masing jam sudah menunjukkan 23, 59 detik. Bahkan di detik ke 59 menit dan di detik ke 59 tinggal 1 detik lagi beralih 2025 ke 2026. Kita masih berseru, Tuhan tolong. Allah tidak close order. Allah tetap akan menolong kita dan berkata, ya aku akan berkati engkau. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, model Allah yang seperti ini mau cari di mana lagi? Gak ada kan? Allah yang hadir bagi kita semua, mau hari apapun semuanya hari baik. Mau tanggal berapapun semuanya tanggal baik. Gak ada sudut pandang mana, Allah sudah gugurkan kiblat, tidak perlu berkiblat lagi. Karena pada zaman perjanjian lama semua orang berkiblat ke Yerusalem. Jadi pada zaman itu Daniel berdoa ketika di Babel, jauh dari Yerusalem, dia berdoa naik loteng atas berkiblat ke Yerusalem. Jadi udah ada kiblatnya tuh bangsa Israel dari ribuan tahun yang lalu. Maka itu kita nggak perlu berkiblat lagi. Apa yang Tuhan Yesus katakan dulu kepada wanita Samaria, bukan nanti akan tiba waktunya di mana orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, ada roh dan kebenaran. Kebenarannya sekarang kita sudah lakukan. Yaitu adalah kita nggak perlu nyembah dengan kiblat-kiblat lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bangsa Israel masih berdoa dengan kiblat. Ketika mereka berdoa, nyari titik Yerusalemnya di mana? Nggak usah. Makanya Tuhan Yesus berkata, orang nanti bisa berdoa di Bukit Sion. Bagi orang Israel itu bukitnya mereka untuk berdoa. Bagi orang Samaria ada bukitnya sendiri untuk berdoa. Tuhan Yesus berkata, nanti orang bisa menyembah di mana saja. Bukan di gunung ini, bukan di gunung Sion lagi, tapi di mana-mana. Kita bisa beribadah di gunung Hibrida Timur, Kelapa Gading. Maka itu kita bersyukur Allah yang kita sembah maha hadir, maha kuasa. Aduh puji Tuhan. Maka itu tenang Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan tenang. Kita masih punya 2 minggu, tahun berkat-berkat masih tersedia bagi kita semua. Sekalipun saya juga mau pastikan tema khotbah hari ini seri ke-7 kunci tata kelola akan mempersiapkan kita semua untuk segera menikmati berkat-berkat melimpah. Gak perlu tunggu 1 Januari 2026 berkatnya baru melimpah. Sekarang pun berkat akan segera melimpah. Nah maka itu saya senang sekali untuk khotbah hari ini. Dan dengan serius, sungguh-sungguh, dengan waktu yang tidak pendek, dengan energi yang tidak sedikit, dengan komitmen yang begitu kuat untuk menyiapkan khotbah hari ini, sehingga kita akan ditolong oleh firman Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita bisa siapkan diri kita mengelola hidup kita supaya betul-betul berkat melimpah. Kalau selama ini kita merasakan, ini kan udah minggu kedua ya, buka kulkas masih aman. Minggu ketiga buka kulkas mulai deg-degan. Minggu keempat buka kulkas mengerikan. Buka kulkas, aduh nggak ada isinya. Jadi kita mesti ngerti bagaimana rahasia firman Tuhan.
Mau menuntun kita semua jemaat terkasih, supaya di minggu pertama buka kulkas tenang, minggu kedua buka kulkas tenang, 3 buka kulkas tenang, minggu keempat buka kulkas tenang, atau seperti di bulan November ada minggu kelima masih buka kulkas tetap tenang. Nah, gimana caranya? Kita akan bahas khotbah hari ini. Saya akan kembali menggunakan kitab Mazmur, tetapi saya akan pergunakan Mazmur karya orang lain lagi. Dalam 4 minggu kemarin ini kita bahas tentang Daud. Kita akan belajar satu tokoh lagi yang hebat. Dan Alkitab menjanjikan bahwa sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang yang lebih kaya lagi. Yang kedua, janji Tuhan, sebelum dan sesudahnya tidak ada orang yang lebih berhikmat lagi daripada dia. Coba tebak siapa namanya? Salomo. Haleluya. Beberapa gambar yang saya mau Bapak Ibu saudara lihat dulu supaya kita bisa tahu bagaimana kita akan mempelajari kisah tentang Salomo. Nanti kita akan buka, Mazmurnya saya tahan dulu angkanya. Dalam perjalanan hidup Salomo ketika dia menjadi raja, Bapak Ibu saudara-saudari, adalah momen ketika ayahnya Daud itu sudah mati dalam usia lanjut. Daud ayahnya mati dalam usia tenang. Dia tidak mati di medan perang seperti Saul mati di medan perang dengan cara bunuh diri. Daud enggak, Daud tenang, mati dalam usia lanjut. Kemudian berikutnya Salomo lah yang melanjutkan kepemimpinan kerajaan Israel. Dan Salomo lah anak yang bukan dari istri pertamanya Daud. Unik. Salomo yang ikut masuk menjadi penerus. Ketika Salomo dalam masa hidupnya, saya membaginya ke dalam 3 kelompok atau 3 zona, 3 musim, 3 siklus hidup Salomo. Kalau Daud saya bagi dengan 4, Salomo saya bagi dengan 3. Yang pertama adalah ketika Salomo umur 20-25, kira-kira umur sebegitu, dia menjadi raja Israel. Bapaknya mangkat, dia menjadi raja. Kemudian siklus hidup yang kedua, umur 30-40. Itu kelompok siklus hidup yang ketiga. Itu masa jaya-jayanya Salomo. Gagahnya Salomo di situ. Hebatnya Salomo di musim 30-40 tahun. Yang ketiga, 50-60. Bodohnya Salomo di sana. Mulai menyembah kepada berhala, mulai kompromi dengan dosa, mulai berjinah dengan dewa-dewa berhala. Jadi siklus hidupnya Salomo seperti itu. Oke lah, boleh kita tambahkan jadi 4. Terakhir hidupnya Salomo, dia menuliskan kitab pengkhotbah, dia kapok. Dia sadar, siuman di usia tuanya. Ya anggaplah 4 deh siklus hidupnya. Tetapi kita fokus saja kepada 3 siklus ini. Yang pertama sekali lagi umur 20-25 waktu dia menjadi raja. Kemudian masuk 30-40, ini masa keemasannya. Kemudian yang ketiga umur 50-60. Mulai dia secara jiwa dan roh krisis. Hartanya tetap banyak. Hebat Salomo. Nah, ketika dalam siklus yang pertama ini umur 20-25, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga langsung menggambarkan ujian pertama Salomo sebagai raja untuk harus mengambil keputusan adalah dengan datangnya 2 perempuan sundal. 2 perempuan itu punya anak berbarengan, lahirnya juga berbarengan, selisih 2 minggu kata 1 Raja-Raja 3. Pada momen seperti itu, ketika terjadilah wanita yang sundal yang pertama melahirkan anak, 2 minggu berikutnya wanita sundal yang kedua, ini tinggal satu rumah nih mereka berdua. Wanita yang kedua melahirkan. Lalu wanita kedua itu karena tidur mungkin nggak biasa punya anak kali ya, dia balik badan ketindih anaknya, bayinya mati. Dia sadar waktu malam, wah anak saya mati. Dia tukar dengan temennya. Anggaplah kalau ini ngekos, temen kosnya, bayinya ditukar. Besok pagi tiba, si ibu yang udah lahirin anak 2 minggu lebih awal, dia mau kasih susu kan, kasih ASI. Pas dia pengen, loh kok anak saya mati. Terus dia mulai lihat-lihat, ini kayaknya bukan anak saya deh. Kan dia udah 2 minggu duluan kan punya anak, ini bukan anak saya deh. Terus dia akhirnya bilang sama temennya kos-kosan itu, ini anak kamu nih, wah ini anak saya. Ributlah mereka, naik banding sampai kepada Salomo. Perempuan sundal adalah wanita yang tidak dianggap dalam komunitas Yahudi, bahkan dihindari. Wanita sundal itu bukan perkara yang mau dibela, tapi entah kenapa cerita menarik,
ini bisa eskalasi naik sampai ke Salomo sebagai raja. Masih muda Salomo. Jadi kalau Salomo seorang raja tertinggi yang ada di Israel, harus mengurusi 2 urusan perempuan sundal. Ini receh. Urusan gak penting sebetulnya. Salomo masih bisa bilang, udah cari hakim lah. Masih ada kok hakim-hakim bekas zaman bapakku. Datang aja ke mereka. Atau juga ada keturunan Imam Sadok. Udah ngadep aja ke imam deh, beres lah. Tapi ternyata Salomo enggak. Salomo coba layani dengan baik. Dan disitulah hikmat Tuhan nyata dalam keputusan Salomo. Itulah momen ketika dia diperhadapkan 2 wanita sundal. Masih di siklus hidup yang pertama Bapak Ibu, haleluya. Kemudian akhirnya masuklah ke dalam siklus hidup yang ketiga. Salomo mulai dalam umur 30-40. Umur 30-an khususnya, gambar yang kedua, inilah adalah kerajaan Salomo. Kerajaan Israel. Di mana Salomo mulai melebarkan wilayah kekuasaannya. Dan di situ Bapak Ibu sudah didengarkan kata firman Tuhan, dan temuan-temuan sejarah pun sudah mulai, galian-galian arkeologi sudah mulai mengonfirmasi apa yang Alkitab katakan itu benar. Jadi kalau ada yang protes-protes Palestina, Israel, Palestina, Israel, Palestina, Israel, ini biar ngerti dulu nih apa yang Alkitab katakan dan sejarah katakan. Sampai wilayah kanan dari sungai Yordan itu, Dead Sea dan sebelah kanan, itu adalah daerah-daerah lain yang menggabungkan diri kepada Salomo. Karena mereka melihat tata kelola Salomo dalam mengatur kerajaannya keren. Seperti zaman itu sudah punya ISO. Maka mereka berkata, hebat ya, ISO kerajaan Israel pada zaman itu keren loh. Udahlah kita gabung yuk. Justru mereka secara sukarela menggabungkan diri masuk ke dalam wilayah dari Israel. Nah itu loh gambarannya Bapak Ibu, haleluya. Nah gambar yang ketiga, pada masa itulah umur 30 kurang lebih, Salomo mulai membangun bait Allah. Masuklah kepada 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Salomo mulai membangun bait Allah. Dia berdoa dan berkata, dulu bapakku Daud, karena banyak Israel punya musuh, masih nyerang. Jadi bapakku Daud gak sempat untuk fokus bangun bait Allah. Perhatikan kalimatnya Salomo. Tapi karena ketenangan dan kedamaian sudah Allah berikan dalam masa saya, maka aku mau bangun bait Allah. Udah gak ada perang-perang lagi, udah damai. Baru Salomo berkata, oke, aku mau bangun bait Allah. Dikontaklah Imam Zadok, punya anak. Imam Zadok itu dulu imam kepercayaannya zaman bapaknya, sekarang anaknya Zadok. Inilah cikal bakal kelompok Saduki. Oke, berikutnya lagi gambar yang keempat. 1 Raja-Raja pasal yang ke-7. Mulailah dia bangun bait Allah selama 7 tahun. Info saja, kita bangun bait Allah bagi konteks kita, Dom Yakob Noah ini 8 tahun Bapak Ibu. Dengan catatan 2 tahun sempat mandek. Kenapa mandek? Ngadong hepeng. Gak ada duitnya. Jadi 2 tahun nganggur tuh Bapak Ibu. Jadi udahlah 2 tahun ini kita anggap jadi 1 tahun lah. Jadi kurang lebih sama lah. Salomo membangun bait Allah di Yerusalem. Sama juga seperti kita, Jemaat GB Morsaron membangun bait Allah bagi kita ini. Kurang lebih 7-8 tahun. Nah Salomo membangun 7 tahun. Sesudah bait Allah itu rampung, dia mulai membangun istananya dia sendiri, istana raja. Memakan waktu 13 tahun, lebih panjang lagi. Makanya jadi kurang lebih berikutnya siklus hidupnya dia umur 30-40an itu, dia mulai membangun istananya. Nah itu tuh, ini gambar AI ya Bapak Ibu ya, bukan foto asli. Karena zaman itu belum ada foto. Gambar yang kelima, ini makin keren. Di momen itulah ketika bait Allah sudah rampung, dia mulai mengambil keputusan, tabut Allah mesti dimasukkan ke dalam bait Allah yang sudah selesai, penahbisan bait Allah. Maka tabut itu dibawa masuk ke bait Allah. Jadi disitulah Alkitab mencatat Tuhan hadir dalam awan yang amat sangat pekat, sehingga imam-imam pun gak sanggup berdiri lagi di atas kaki mereka, dan mereka jatuh berlutut. Jadi itu kuatnya hadirat Tuhan waktu itu. Aduh kerasa sekali. Jadi orang melihat, waduh betul-betul hebat di zaman Salomo. Kemudian gambar yang ke-6, untuk kedua kalinya 1 Raja-Raja pasal yang ke-9, Tuhan Allah menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ini gambarnya, hanya AI ya Bapak Ibu ya. Jangan kita berpikir, oh itu wajahnya Tuhan ya. Ini AI Bapak Ibu, kecerdasan buatan. Hanya untuk memberikan visualisasi saja supaya kita dapat gambaran. Oke? Dan Salomo, raja yang berjumpa dengan Tuhan. Daud gak pernah tercatat. Salomo tercatat. Jadi dalam masa keemasan Salomo di situ.
Wih, hebat ya. Yang terakhirlah gambar yang ketujuh adalah kunjungan Ratu Syeba. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-10 tercatat di sana bagaimana Ratu Syeba dari selatan Afrika itu mau studi banding untuk belajar bagaimana Salomo punya sistem tata kelola. Bagaimana dia mengatur kerajaannya yang makin lama makin berkembang. Mesir pun juga mulai tunduk kepada Salomo. Sehingga dengan cara diberikanlah upeti anak Firaun untuk dikawinkan menjadi istri, entah istri keberapanya Salomo. Jadi saya mau bela juga Salomo, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam masa kemasan itu 30-40 memang Salomo mulai punya banyak istri. Tetapi kebanyakan istrinya Salomo itu adalah istri-istri politik. Karena daerah-daerah yang menggabungkan diri untuk ngikut dengan tata kelola kerajaan Israel, maka raja-raja itu menyerahkan anak-anak perempuannya untuk jadi upeti agar dijadikan istri bagi Salomo. Sehingga akhirnya Salomo menjadi menantu dari setiap raja-raja itu. Dengan kata lain itu ikatan perdamaian. Memang begitu pada zamannya. Pada masa kemasan Salomo dia punya banyak istri tapi istri-istri politik. Nanti 50-60 baru kejatuhannya Salomo. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau belajar sama-sama dalam hidup kita ini. Kalau 2025 tahun berkat-berkat belum terasa, mari kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Atau tahun berkat-berkat sudah kita rasakan. Berarti kita anggaplah dalam siklus hidup yang ketiganya Salomo nih. Tahun berkat-berkat kita rasakan. Nah, jangan sampai ganti 2026 kita masuk kepada siklus hidup Salomo yang ketiga, masa kebodohan. Udah kaya secara jasmani, tapi miskin secara jiwa dan roh. Harta kekayaannya membuat Salomo lupa sama Tuhan. Harta kekayaannya, istri-istrinya yang banyak itu mencondongkan hatinya tidak lagi kepada Allah Israel, tetapi kepada dewa-dewa berhala. Nah kita mau belajar hari ini bagaimana caranya untuk kita terus naik. Bukan naik turun, naik turun, naik turun. Seperti ingus. Tapi kita mau naik terus, katakan amin, haleluya. Boleh gak tepuk tangan buat Tuhan Yesus deh, puji Tuhan. Nah hari ini kita bedah sebentar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata kelola ada dua kata. Yang pertama tata, yang kedua kelola. Jadi kunci yang ketujuh adalah kunci tata kelola. Kunci artinya langkah-langkah untuk berhasil. Tata adalah aturan, biasanya dipakai dalam kata majemuk, jamak. Atau bisa juga adalah kaidah, aturan, dan susunan. Atau bisa juga artinya cara menyusun atau sistem. Berarti kita simpulkan saja tata itu adalah aturan dan sistem. Biar gampang kita pahami. Kata yang kedua adalah kelola. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kelola. Yang pertama mengendalikan, menyelenggarakan, contohnya pemerintahan dan sebagainya. Sama juga seperti gereja, mengendalikan, menyelenggarakan. Hari Minggu saya jadi gembala, berkhotbah tugasnya. Senin sampai Jumat saya menjadi kepala pimpinan kantor sekretariat gereja. Tugas saya meeting, rapat. Minggu khotbah. Senin sampai Jumat rapat. Ketemu orang, terima tamu untuk hubungan politik, hubungan organisasi. Ada kunjungan-kunjungan ke cabang, ada kunjungan-kunjungan ke urusan sinode, itu adalah urusan organisasi. Maka itu gereja terdiri atas 3 elemen. Yang pertama, gereja itu adalah orangnya. Yang kedua, gereja itu adalah gedungnya. Dan yang ketiga, gereja adalah organisasinya. Yang saya suka pakai dengan sebutan Trinitas gereja. Orang, gedung, organisasi. Biar tambahan bonus, mumpung masih tanggal 14, promo 12.12 masih berlaku. Jadi saya mau kasih promo tambahan bonus buat kita semua. Siapa yang senang bonus? Saya senang bonus Bapak Ibu. Iya sama. Pendeta juga senang kok dapat bonus. Nah, ketika kita melihat bagaimana khotbah hari ini akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya supaya kita bisa paham tentang tata kelola. Gereja juga adalah tata kelola. Alam semesta, bumi dan segala isinya Tuhan Allah ciptakan dengan tata kelola. Dengan aturan-aturannya. Semua sudah ada aturan mainnya. Jadilah petang, jadilah malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sistem. Di dalam Ayub dikatakan Tuhan Allah memberikan garis
Supaya daratan dan lautan itu terpisah. Dan air tidak akan menyeberang dari garis yang Tuhan Allah sudah bikin. Yang kita sebut pantai. Tuhan Allah udah atur semua. Maka itu dengan segala hormat, kita lihat kan bencana Sumatera. Ini ulah manusia Bapak Ibu. Nah dengan kata lain udah gak usah panjang-panjang ke sana. Oh ya, terima kasih minggu kemarin kita sudah kumpulkan sama-sama persembahan ekstra kita tambah dengan satu persembahan khusus untuk bantuan Sumatera. Jadi kemarin terkumpullah kurang lebih 19 jutaan. Bapak Ibu terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih yang sudah partisipasi, saya keluarga juga ikut partisipasi. Kita sudah berikan sumbangan dengan angka 25 juta. Kita bulatkan ke atas, 20 juta kita bulatkan ke atas, kita distribusikan ke sinode kita, karena sinode kita udah turun ke sana dengan tim Taruna Siaga Bencana Tagana. GBI punya Tagana sendiri yang sudah dilatih sama Kementerian Sosial ya kalau nggak salah di zaman itu, Kemensos. Jadi sudah ada namanya untuk GBI, namanya Tagana Raja Wali. Itu khusus untuk kode untuk GBI. Jadi GBI punya tim Tagana. Dengan adanya Tagana, GBI juga bisa turut bantu masuk akses ke daerah-daerah bencana. Nah itu yang sudah puji Tuhan GBI sudah lakukan. Tagana dibentuk pada zaman Pak Yakob waktu jadi ketua sinode. Haleluya. Nah kemudian berikutnya lagi ketika Tagana itu bergerak. Nah kita dari GBI pun tim Aliansi Dokter Battle Indonesia itu juga sudah bantu bikin dapur umum, pengobatan gratis. Jadi mereka sudah jalankan itu, ya kita support 20 juta ke sana. Lalu ada satu lagi badan sosial pun kita juga berikan bantuan 5 juta ke sana. Jadi terima kasih 25 juta kita sudah bantu ke sana. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua Bapak Ibu. Jadi ada saja orang-orang yang suka iseng-iseng kan, nanya-nanya Bapak Ibu, lu kan jemaat Mawar Saron ya, gerejanya besar ya, udah bikin apa buat Sumatera? Jawabnya dengan tenang saja ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabnya dengan kalem-kalem saja. Medsos saya juga ditanyain, gereja bikin apa buat Sumatera? Ya saya nggak usah nyautin lah. Kenapa? Karena orang-orang model begini bertanya bukan nyari jawaban, bertanya nyari berantem. Makanya di medsos nggak usah layani itu semua, biarin aja. Anjing menggonggong, salah. Anjing menggonggong, bumbu jalan terus. Ini bercanda ya Bapak Ibu. Iya biasanya kalau udah menjelang Natal begini ada dua binatang yang stres, yaitu babi dan anjing. Dua-duanya stres, aduh udah Natal. Dengar lagu Natal, we wish you a Merry Christmas, pingsan mereka. Karena mereka tahu lagu itu menandakan sebentar lagi mama, papa dan anak-anak satu keluarga dipotong. Puji Tuhan. Oke, jadi saya simpulkan kunci tata kelola adalah keberhasilan. Nih perhatikan baik-baik. Ini keren loh kalimatnya loh Bapak Ibu. Bukan karena sayanya, karena hikmat Tuhan. Kunci tata kelola adalah, baca sama-sama, keberhasilan mengatur susunan dan sistem iman. Mengatur susunan dan sistem iman untuk mengurus keberhasilan. Keberhasilan itu mesti diurus Bapak Ibu. Keberhasilan itu tidak otomatis. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak Gembala, Bapak lebih setuju mana? Pemimpin dilahirkan atau pemimpin diciptakan? Saya berkata dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa seperti itu? 50-50, 50%, 50%. Kalau kita mau dipaksa pakai porsi proporsional pembagian persentase. 50%, 50%. Kenapa seperti itu? Karena saya ngalamin. Saya lahir dalam keluarga pemimpin. Tuhan sudah atur saya lahir dalam keluarga pemimpin. Ayah saya pendeta Yakob Nahwai, pemimpin Bapak Ibu. Gembala, sempat jadi ketua sinode, ketua PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, ketua-ketua Badan Misi Internasional. Jadi saya sudah lahir dalam keluarga pemimpin. Lahir dalam keluarga pemimpin, cara dibesarkan beda. Kalau kita lahir dalam keluarga anak pedagang, dibesarkan dengan model yang beda. Kalau kita lahir sebagai anak dari orang yang punya toko, punya perusahaan besar, punya pabrik, cara dibesarkannya beda. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya melihat begini dan ngalami dalam hidup saya sendiri.
Pemimpin itu memang dilahirkan. 50% dulu deh. Kenapa? Karena memang lahir dalam keluarga pemimpin. Les-lesan yang dipilih model nanti dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Sekolah untuk dimana anak-anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, universitas, ngambil jurusan, semua adalah untuk kepemimpinan. Tuh, saya baru baca lagi penelitian di Amerika 2023 kemarin. Menarik walaupun baru 2 tahun. Mungkin sudah mulai bergeser, tapi bolehlah ini sebagai acuan saja. Di Amerika sudah diteliti sama penelitian, maaf saya nggak hafal, saya udah screenshot sih di layar handphone saya. Dari seluruh CEO wanita yang ada di Amerika, ini bagus nih buat jemaat nih. Untuk 98% dari CEO pimpinan perusahaan di Amerika yang perempuan yang berhasil, 98% itu adalah dulu waktu muda terlibat aktif dalam olahraga. Jadi kalau punya anak-anak perempuan, dorong untuk olahraga. Ikut kompetisi. Supaya biar ke depannya kalau Tuhan izinkan nanti dia jadi pemimpin, udah ngerti bagaimana berkompetisi. Karena dengan segala hormat, perempuan kuat di perasaan, laki-laki kuat di logika. Laki-laki sudah diciptakan Tuhan untuk berlogika dengan kuat. Tahu tata kelolanya. Tapi kalau perempuan ngatur tata kelola, diwarnai dengan perasaan. Jadi perasaan itu tuh yang berkecamuk dalam diri perempuan. Nah itu contoh saja, ini info bagus yang ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan, siapkan dari muda ikut olahraga. Begitu. Oke, tapi olahraga hati-hati, jangan olahraga bela diri. Namanya bela diri tapi bikin anak orang bonyok. Gitu. Tapi ada jemaat kita juga atlet yang jadi petinju juga ya. Saya mau doa juga serba salah ya. Tuhan berikan jemaat saya ini kemenangan. Nah, tapi bonyokin orang. Ya udah puji Tuhan. Nah, tapi doronglah anak-anak supaya ikut kompetisi. Nah, kita balik kepada khotbah, tata kelola. Berikutnya lagi, saya sangat yakin pemimpin pun juga diciptakan. Pemimpin itu mesti diciptakan. Saya lahir dalam keluarga pemimpin. Lalu saya nggak serta-merta otomatis menjadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena kepemimpinan itu ternyata bukan tugas atau tidak bisa diterima oleh semua orang. Semua orang belum tentu sanggup bisa jadi pemimpin. Dengan hormat bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan live streaming, yang menjadi gembala. Saya melihat 4 tahun ini saya menjadi gembala meneruskan penggembalaan Pak Yakob. 8 tahun sebelumnya menjadi wakil gembala. Jadi berapa tuh? 8 tambah 4, 12 tahun dalam pucuk tertinggi kepemimpinan dalam sebuah gereja GBI Mawar Saron. Maka saya bisa berkata, gak semua orang memang cocok jadi pemimpin. Makanya pemimpin itu dicetak. Gak semua orang. Seperti kata anak saya waktu itu pernah lagi ngobrol-ngobrol berdua, anak saya yang pertama. Dia bilang sama saya, "Dedi, setuju gak dengan kalimat ini?" Saya bahasakan ke bahasa Indonesia. Kalau kita mau beli barang tanpa lihat harga, kita mesti kerja tanpa lihat waktu. Wah, waktu saya dengar kalimat itu, saya bilang pinter juga ya anak gue. Langsung saya bilang, siapa dulu dong bapaknya? Pokoknya kalau anak pinter tuh bapaknya. Jadi gara-gara anak saya ngomong begitu, terngiang-ngiang terus sampai sekarang. Jadi saya pikir, iya ya. Orang yang kerja keras, sesuai dengan khotbah hari ini, orang yang kerja keras, kerja ulet, gak hitung waktu, nanti Tuhan berkati, hartanya berlimpah. Sehingga kalau belanja barang, gak lagi lihat harga. Kenapa? Karena dia sudah kerja, gak lihat waktu. Artinya dia udah kerja keras. Dan yang kedua, hari ini, khotbah hari ini akan menolong kita semua bagaimana mengatur sistem iman agar kita bisa mengurus keberhasilan. Ada orang-orang yang lahir dalam keluarga yang sudah berhasil, tapi dia sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya. Bapak Ibu, maaf dengan segala hormat, udah rasakan kan kepemimpinan saya 4 tahun ini? Kalau saya gak persiapkan diri dengan baik, gak mungkin nih Bapak Ibu. Gak mudah loh mimpin gereja 4 tahun. Februari besok genap 5 tahun, kutunggu kadonya. Setengah dekade Bapak Ibu. Dan dengan segala hormat, gereja kita di Kelapa Gading, sebut merek gereja mana yang gak ada di Kelapa Gading? Semua ada di Kelapa Gading. Kita dari 93 sudah masuk di sini. Sudah masuk di sini. Kita akamsi. Anak kampung sini.
Sampai tanah kita besar seperti ini, Pak RW bilang sama saya dulu, bercanda sama saya, Pak, kalau Bapak mau dibikin komplek ini jadi RT sendiri, silakan Pak. Langsung saya bilang, ya masa saya jadi ketua RT seumur hidup? Nanti pemilihan ketua RT, saya milih, saya yang dicoblos. Saya ngelantik diri saya sendiri dong Pak. Jadi ketawa, kita bercanda. Saya nggak usah lah, kita ngikut saja dengan RT yang berdekatan dengan komplek gereja kita lah. Nah dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk kita bisa menjadi pemimpin, untuk kita nanti bisa mengelola berkat-berkat yang melimpah, itu mesti ada tatanya, mesti ada sistemnya, mesti ada aturannya, ada caranya. Tuh, makanya hari ini kita akan belajar dari Salomo dalam masa kejayaannya. Kita akan belajar dari Salomo dalam masa kejayaannya. Ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu deh. Baru awal khotbah aja udah diberkati kan? Haleluya. Nah mari kita buka Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat 5. Seperti biasa mari kita bangkit berdiri. Udah berasa dingin AC-nya? Saya juga di atas dingin Bapak. Jadi baca dengan goyang-goyang gak apa-apa ya. Baca dengan suara mantap walaupun sudah pakai gigi palsu. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 kita baca gantian, saya ganjil, Bapak Ibu genap. Nanti ayat 5 kita baca sama-sama. Kita baca TB1, terjemahan baru 1. Untuk versi digital nggak ada perbedaan, penomoran ayat sama saja. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Silakan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk dengan malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bersama-sama, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Haleluya, amin. Boleh kita duduk kembali, terima kasih. Atau gantian, Bapak Ibu berdiri, saya duduk. Boleh juga ya kita coba sekali-kali ya. Bapak Ibu dengar khotbah berdiri, saya khotbah duduk. Puji Tuhan, haleluya. Jadi dari 5 ayat ini kita akan bedah menjadi 3 poin khotbah. Dan Bapak Ibu saya sangat yakin pasti sudah pernah baca Mazmur 127. Karena ini salah satu tulisan Salomo yang ngetren, yang beken, yang terkenal. Bahkan Pak Yakob pun, pendeta Yakob Nahuai pun seringkali mengutip ayat-ayatnya. Nah kali ini kita akan coba bedah sesuai dengan tema khotbah kita, kunci tata kelola. Dan sekali lagi, diperkirakan Salomo kapan menulis Mazmur 127 adalah dalam masa hidup yang ketiganya itu. Dalam umur 30, umur 40, lagi gagah-gagahnya, lagi jaya-jayanya, dia menuliskan Mazmur 127. Jadi kita akan belajar dari 5 ayat ini, kita pisahkan dan kita bagi ke dalam 3 kupasan. Yang pertama rohani, jiwani, dan jasmani. Bagaimana kita bisa mengelola berkat-berkat Tuhan tetap meliputi 3 dimensi ini. Jangan pernah lupakan bahwa kita adalah makhluk roh. Kita makhluk rohani Bapak Ibu. Jadi waktu ibu kita dulu mulai mengandung dan Tuhan Allah putuskan untuk jadi anak, maka disitulah roh Allah dihembuskan masuk ke dalam rahim ibu kita. Mulai janin itu berdenyut jantungnya menjadi makhluk hidup. Makanya dalam hal ini saya sebagai pendeta juga Gereja Bethel Indonesia menolak aborsi. Makanya anak-anak muda jaga diri baik-baik. Salah langkah dalam berpacaran. Belendung. Do you know belendung? Pakai monyong, belendung. Kalau datang sama gereja tetap akan kita bilang no abortion. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan Allah sudah menghembuskan nafas hidup ke dalam rahim. Jadi ketika sudah jadi janin, makanya di Amerika yang dukung aborsi, janin itu dalam hitungan 3 bulan disebutnya it.
kata ganti ketiga untuk benda. Kita enggak. Tetap kita nyatakan itu orang. Ada roh Tuhan di situ sudah dihembuskan dan jadi makhluk hidup. Sudah berdenyut. Pak Gembala mau tanya, ini ekstrimnya bagaimana kalau terjadi kerusuhan, maaf ya, terjadi kerusuhan, wanita ini diperkosa, mengandung. Ya sudah, kita tetap no abortion. Nanti gereja akan tangani bagaimana pemulihan psikisnya. Dia harus bisa nerima keadaan itu dengan ya percaya bahwa Tuhan tuntun semuanya dengan keadaan keadaan, sehingga kita menjadi korban dalam keadaan itu, tapi kita tetap percaya sebagai orang Kristen, tangan Tuhan tetap merendah. Nah, jadi dengan kata lain, kita percaya bahwa roh Tuhan sudah dihembuskan di situ. Jadi, tambahan lagi, setiap keluarga, Kristen, non-Kristen, anak-anak dan semua papa mama, kakek neneknya yang tidak kenal Tuhan Yesus pun, ada roh Allah di dalamnya. Ayat Alkitab mengatakan roh Allah mengingini rohnya, Allah mengingini rohnya dengan cemburu. Kenapa kok bisa dikatakan begitu? Kalau nggak salah dalam kitab Roma tuh, saya lebih banyak hafal kalimat-kalimatnya. Dikatakan oleh Paulus di sana, kenapa Allah mengingini rohnya dengan cemburu? Karena Allah sudah sebetulnya nggak tahan melihat roh-roh manusia itu dibungkus dengan jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus, dibungkus dengan jasmani yang penuh dengan dosa. Jadi sebenarnya roh Allah itu udah gak betah hidup dalam dirinya manusia itu. Makanya kalau satu orang bertobat, seluruh malaikat bersorak-sorai. Kenapa? Karena roh itu dibebaskan. Kenapa namanya kabar keselamatan, namanya kabar baik? Itu kabar baiknya tuh. Roh terbungkus dengan jasmani dan jiwani yang terkutuk karena dosa. Waktu dia terima Injil, dibebaskan dari kutuk dosa itu. Rohnya bersukacita. Tuh, makanya pentingnya menginjil begitu Bapak Ibu. Pentingnya kita bawa orang ke gereja seperti itu. Pentingnya kita kirim invitation card. Makanya mulai sekarang jemaat terkasih, kalau suami gak suka ke gereja, bilang mulai dari hari ini, Papa, kalau minggu depan gak mau ke gereja, nanti lu mati, jangan kaget, mama eskalatornya naik, papa eskalatornya turun. Udah waktunya sekarang. Bilang sama istri juga begitu, anak mantu cucu udah mesti bilang begitu. Lu kagak ke gereja sekarang, kita pisah lo nanti di sorga lo. Ini gak main-main Bapak Ibu. Nah maka itu kita mesti percaya setiap orang ada roh Tuhan. Nah balik lagi, kita sebagai manusia harus punya tata kelola dalam mengurus hidup ini. Makanya gimana cara mengelola hidup ini? Yang pertama mesti kita tahu dulu, tata kelola kehidupan rohani. Itu gak bisa ditawar, itu yang pertama dulu. Tata kelola kehidupan rohani itu menjadi kunci tata kelola berkat-berkat melimpah. Walaupun berkat yang kita kelola ini dalam bentuk jasmani, tapi kita laksanakan dalam kacamata rohani terlebih dahulu, karena kita makhluk roh. Ayat yang pertama, Mazmur 127. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Lah lantas kita jadi kontraktor gimana Pak Gembala? Apa kita gak usah kerja? Tuhan yang bangun sini? Ya bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika orang ingin bangun rumah, dia libatkan Tuhan. Tetap dia bekerja, tapi Tuhan terlibat. Tuhan tolong aku mau bangun rumah, semua kuli-kuli, mandorku kerja dengan jujur, kuli-kuli gak ada yang kecelakaan, semua bekerja dengan baik. Selesai targetnya, waktunya juga cocok, dan Tuhan tolong supaya cuaca tidak mengganggu untuk pembangunan rumah ini. Itu contoh kita berserah kepada Tuhan. Tetapi artinya yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalimat berikutnya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 2 kali disebut sia-sia. 2 kali disebut mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, gak sia-sia. Tidak mengandalkan Tuhan, sia-sia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, gimana cara kita mengelola berkat kita yang berlimpah ini? Atau kita nanti mempersiapkan diri untuk berkat melimpah? Yang pertama adalah kelola dulu kehidupan rohani kita. Itu mesti kita kelola. Maka cara kelolanya gimana? Satu saja. Kita mesti menyadari semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Kita bisa hebat, semua karena Tuhan. Kita bisa kaya, semua karena Tuhan. Kita bisa miskin, semua karena Tuhan. Kenapa kita miskin sekarang?
Makanya khotbah hari ini mau nolong kita. Jadi hari ini bukan khotbah prosperity gospel, bukan teologi kemakmuran, bukan. Kalau khotbah teologi kemakmuran hanya khotbah berkat. Tapi khotbah yang benar adalah khotbah tentang berkat ditandem dengan pertobatan. Itu baru namanya full gospel, complete gospel, Injil yang penuh, Injil yang komplit. Kalau baru khotbah tentang berkat saja, itu baru namanya half gospel, belum Injil sepenuh. Tapi kalau kita khotbahkan tentang berkat, klaim, doa seperti minggu kemarin, deklarasi, tandem dengan kerja keras, itu baru namanya complete gospel. Tepuk tangan dulu deh buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudari mesti menyadari semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Dan Salomo dalam masa kejayaannya dia mengakui, kalau bukan Tuhan gak kebangun bait Allah. Kalau bukan Tuhan gak kebangun istana raja. Kalau bukan karena Tuhan, mana bisa aku ngatur semua orang-orang untuk berjaga-jaga di malam hari? Bagaimana aku bisa ngatur ada aplusannya? Shift pertama jam berapa sampai jam berapa? Shift kedua jam berapa sampai jam berapa? Shift ketiga jam berapa sampai jam berapa? Kalau bukan karena Tuhan, sia-sia. Perusahaan kita boleh punya ISO, dibantu sama sistem yang bagus. Tapi kalau bukan karena Tuhan, mana sanggup kita jalanin ISO itu? Punya ISO tuh gak gampang loh. Harus ada laporan-laporannya. Kan tiap tahun mesti laporan kan, gimana ISO-nya, supaya bisa bertahan di tahun berikutnya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, itu semua bisa kita lakukan, semua karena Tuhan. Coba ngomong sama-sama, semua karena Tuhan. Jadi kita bisa berhasil, semua karena Tuhan. Kita belum berhasil, semua karena Tuhan juga. Makanya sabar, tenang, ikuti semua serial khotbah. Tahun depan kita akan sama-sama bahas bagaimana serial khotbah itu. Kita akan belajar dari siklus hidup Salomo. Kalau hari ini Mazmur 127 kita belajar bagaimana caranya kita dalam masa kejayaan, harta berlimpah kita bisa kelola dengan baik. Supaya nanti ketika masuk musim hidup yang ketiga, jangan seperti Salomo jatuh di dalam kekayaannya, jatuh di dalam ketenarannya. Puji Tuhan, Salomo yang keempat, yang terakhir musim hidup penghujungnya, dia bertobat, ditandai dengan kitab pengkhotbah. Dia menyadari semuanya sia-sia. Tuh, padahal 30 tahun sebelumnya kurang lebih, Salomo sudah mengakui sia-sia kalau tanpa Tuhan. Ternyata umur 50-60 dia menyadari, oh bukan karena Tuhan, semua bisa karena aku. Nah jadi akhirnya dia menyadari di penghujung hidupnya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita gak perlu jatuh seperti Salomo. Tapi kita mau belajar hebat seperti Salomo, namun kita pertahankan kehebatan kita sampai kita tutup mata tetap hebat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi hari ini aku sedang mempersiapkan kita semua jemaat untuk bisa diberkati Tuhan. Katakan amin. Supaya ketika diberkati Tuhan Bapak Ibu bisa ngelola semuanya dengan baik. Nah kita bedah lebih dalam dengan cepat saja. Yang pertama mesti memang semua karena Tuhan. Bapak Ibu mesti menyadari bahwa kalimat yang Salomo pergunakan membangun rumah. Membangun rumah itu artinya adalah simbol bekerja. Zaman dulu orang kaya bisa bayar kontraktor. Salomo bangun bait Allah pakai kontraktor. Dia panggil imam-imam zaman bapaknya dulu. Dia panggil juga teman bapaknya dari Tirus, Raja Tirus dipanggil. Ayo bantuin dong, kamu kan jago bikin tembaga. Daerah Tirus terkenal dengan bikin tembaga. Tolong dong bikin tembaga untuk perkakas bait Allah. Pakai kontraktor, pakai vendor. Itu karena Salomo punya banyak harta. Tapi rakyat-rakyat Israel lainnya bangun rumah sendiri. Jadi ketika Salomo mengatakan orang bangun rumah, itu gambaran bekerja. Allah tidak menentang bekerja. Kejadian 1 ayat 26, perintah pertama atau itikat Allah menciptakan manusia adalah karena bekerja Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa kita dibuat seperti gambar dan rupanya Allah? Kenapa seperti itu? Karena alasannya supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, seluruh bumi, ternak, dan atas binatang melata. Itu tugasnya, manusia bekerja Bapak Ibu. Makanya bapak-bapak yang terhormat, kita mesti bekerja. Malas-malasan gak ada lagi dalam hidup ini. Sekali lagi seperti kutipan anak saya tadi yang pertama tuh. Kalau pengen beli barang tanpa lihat harga, harus berani kerja tanpa lihat waktu. Kalau masih kerja lihat waktu, nanti beli barang akan lihat harga. Aduh, harganya belum sanggup ya. Aduh, kemahalannya.
nunggu promo 12-12 dulu. Walaupun saya juga nunggu promo sih. Tapi dengan kata lain, kerja itu bukan dosa. Kerja itu bukan masalah. Jemaat Tesalonika dulu berpikir ketika Tuhan Yesus akan segera datang di zaman itu, maka jemaat Tesalonika sebagian dari mereka berhenti bekerja. Tinggalkan ladang, tinggalkan pekerjaan. Ke gereja terus, ke gereja terus, ke gereja terus. Paulus dengar kabar. Wah, kok kenapa jemaat Tesalonika begini? Paulus kirim surat yang pertama dengan teguran. Tolong dong, kalian juga kerja dong. Jangan santai-santai begini. Dikasih pesan dulu. Lalu gak berubah juga. Surat yang kedua dikirim lagi. Dengan jelas dan tegas di sana dikatakan. Barang siapa tidak bekerja, dia tidak boleh makan. Jadi bekerja itu di perjanjian lama sudah dikatakan. Di perjanjian baru juga sudah dikatakan. Dan di sorga nanti Bapak Ibu Saudara, kita pun juga akan bekerja. Nanti saya akan bahas dalam studi Alkitab 2026 nanti. Tapi hari ini kita pelajari dulu dalam tata kelola supaya kita bisa mengelola, mengatur, menyusun iman kita dalam mengurus keberhasilan. Kita mesti pahami dulu semua karena Tuhan. Tuhan yang ciptakan kita mesti bekerja. Setting badan kita mesti bekerja. Kalau kita gak bekerja kita jadi sakit. Makanya andai kalau Pak Yakob masih hidup sampai sekarang, pasti saya akan izinkan beliau untuk berkhotbah sesekali. Sesuai dengan kesanggupan fisiknya. Supaya apa? Ada kegiatan, ada pekerjaan. Dengan segala hormat mama saya, Ibu Pendeta Rina Nahuai. Saya bilang, Mami silakan terima undangan ke daerah-daerah. Anggaplah wakilin saya dulu, saya masih fokus dulu di internal. Mami yang gantian dulu eksternal deh. Jadi Ibu Rina pergi begitu, minggu lalu gak hadir dalam ibadah. Karena, kemana tuh ya? Sampai lupa saya jadwalnya beliau, ke Manado kalau gak salah. Itu contoh, gak apa-apa. Kenapa? Bekerja itu adalah panggilan ilahi. Mesti rajin bekerja Bapak Ibu. Jadi mulai besok Senin saya tidak mau lagi sebagai gembala. Jemaat GB Mawar Saron posting di story dengan tagar hashtag I hate Monday. Saya gak mau. Izin saya sebut seperti itu deh. Saya sebagai gembala gak mau. Kenapa? Jemaat GBI Mawar Saron harus rajin bekerja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu tuh rahasianya. Kalau mau berkat melimpah, dimulai dengan modal rajin kerja. Yusuf ketika dijual menjadi budak, berhasil kok rajin bekerja. Potifar berikan kepercayaan yang besar kepada Yusuf. Bekerja. Bahkan waktu dia masuk ke dalam penjara, di penjara itu pun dia bekerja sungguh-sungguh. Sampai kepala penjara pun mempercayakan semua kunci-kunci penjara, tata kelola penjaranya, Yusuf yang handle semua. Makanya dari pola yang Yusuf bangun, tata kelola sistem dalam dirinya sendiri, dia sadari semua karena Tuhan. Tuhan ciptakan aku bekerja. Makanya Yusuf selalu bekerja. Jadi bekerja itu gak salah Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi di usia matangnya, usia 30-40 tahun, Salomo menyadari, dengarkan baik-baik, keseimbangan antara bekerja dan beriman. Salomo menyadari keseimbangan antara bekerja dan beriman. Bahasa Latinnya ora et labora. Banyak orang Kristen cuman ora, doa. Tapi dia gak labora, gak bekerja. Yang begini gak bisa. Ada orang beriman, tapi gak mau bekerja. Gak bisa Rudolfo. Kalau khotbah minggu kemarin kita doakan supaya waktu lihat mobil keren kita tumpang tangan Tuhan, satu waktu aku akan punya begini. Tapi kagak mau kerja, kagak bakal. Kita lihat rumah yang keren, naik motor sama istri. Mam, satu waktu kita punya rumah, bolak-balik terus tiap hari sengaja lewatin. Dalam nama Tuhan Yesus, satu waktu aku punya rumah begini. Tapi malas kerja, setan pun garu-garu kepala. Setan pun Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu hal baiklah yang kita boleh belajar dari setan. Setan gak pernah berhenti bekerja. Bekerjanya ngapain? Gangguin kita. Setan konsisten. Setan saja punya tata kelola dalam dirinya. Untuk ngapain? Setia ganggu-ganggu kita. Lalu kita yang sudah ditebus sama Tuhan Yesus, lalu kita malas-malesan. Setan pun garu-garu kepala. Kata setan kepada pocong, buset ini orang Kristen. Udah ditebus sama Tuhan Allah, masih males-malesan. Masih posting story lagi, I hate Mondays. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara-saudari?
Jangan-jangan karena alasan itu loh kita gak diberkati Tuhan. Makanya jemaat terkasih, saya rindu sebagai gembala mau tuntun kita semua. Sadari seperti Salomo dalam momen yang bagus ini. Seimbangkan bekerja dan beriman. Beriman dan bekerja. Makanya kalau lagi bekerja, kerjalah sungguh-sungguh. Mau kerja double job. Jobnya lebih dari satu gak apa-apa. Paginya di kantor, malamnya nge-Grab, nge-Gojek, gak apa-apa. Orang halal kok. Paginya di kantor, malamnya kita misalnya freelance. Atau yang kerjanya serabutan. Gak apa-apa selama itu kerja. Dan saya mau latih supaya jemaat, dan juga nih bapak-bapak dan ibu-ibu gembala, dengan segala hormat, rekan-rekan seperjuangan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau Tuhan panggil engkau jadi gembala, Tuhan pasti akan perlengkapi. Jangan bermental proposal. Jangan bermental minta-minta. Di hadapan penatua diaken di gereja, di hadapan jemaat, saya gak minta-minta. Kalau minta-minta adalah ke jemaat sendiri untuk pekerjaan Tuhan. Tapi gak pernah minta keluar sana. Contoh kesaksian. Agustus 2025 ini puji Tuhan, sound system lunas cicilannya. Gak minta-minta sama siapa-siapa di luar gereja. Tuh puji Tuhan. Di hadapan para penatua diaken saya gak todong mereka. Bapak-bapak ayo dong sumbang. Saya berkata dalam rapat, mau sumbang puji Tuhan. Gak sumbang, ora opo-opo. Church Growth Internasional kemarin, CGI. Mau nyumbang, puji Tuhan. Nggak nyumbang, haleluya. Saya nggak takut kok orang ini pekerjaan Tuhan. Semua karena Tuhan. Nah maka itu supaya biar bapak-bapak gembala juga nih dengan segala hormat. Biar saya mau mencerdaskan gembala-gembala juga, pendeta-pendeta. Karena mentalitas kita, cara pandang kita akan menentukan berkat kita dan berkat jemaat kita yang kita pimpin. Kalau gembalanya mental proposal, apa jemaatnya? Kalau pemimpinnya mental minta-minta, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ikutan semua. Tuh, makanya saking puji Tuhan lah reputasi gereja kita baik. Berapa banyak orang-orang di luar sana ngaku-ngaku pelayan Mawar Saron. Ngaku-ngaku kemana, oh saya pendeta Mawar Saron, padahal bukan. Sampai beberapa orang daerah pun konfirmasi sama saya, Pak Pendeta Yohanes ini benar nggak? Ini orang ini adalah pejabat di Mawar Saron. Saya bilang enggak, bukan pejabat kok. Tapi kemana-mana ngaku loh pejabat GB Mawar Saron. Saya bilang nggak apa-apalah, terima aja Injil yang diberitakan. Tapi secara tata kelola saya jadi mikir, ini gimana ya kita atur supaya rapi ya, supaya jangan orang-orang mencatut nama gereja kita yang keren ini. Nah jadi dengan katanya baliklah supaya biar kita bermental semua karena Tuhan. Apa Yohanes ngomong begini karena enak lah nerusin Pak Yakob. Kata siapa enak nerusin Pak Yakob? Mau tukeran 1 bulan? Ngerasain berkantor di gereja? Mau ngerasain 4 kali khotbah setiap minggu? Dalam 1 bulan 4 kali hari minggu, total 16 kali. Selasa khotbah di ibadah wanita, Kamis untuk memberikan pembekalan karakter pria, Jumat memberikan studi Alkitab, siap dalam 1 minggu untuk 7 kali khotbah. Berarti rata-rata saya setiap hari khotbah Bapak Ibu dengan 4 total materi yang berbeda. Waduh itu kayak apa itu siapinnya di rumah tuh. Nah jadi dengan kata lain bukan saya mau membanggakan diri. Tetapi maksudnya adalah semua memang karena Tuhan. Tetapi kita mesti tahu bekerja dengan keras adalah akarnya. Tetapi ranting-rantingnya kita juga mengandalkan kepada Tuhan. Mentalitas bawahnya dulu nih jemaat terkasih mesti kerja dengan keras. Sebagai orang paling kaya dan sukses di zamannya, Salomo mengakui kebergantungannya kepada Tuhan. Waktu dia umur 20-25 tadi menjadi raja, satu hal saja yang dia minta kepada Tuhan. Aku tidak minta harta, aku tidak minta ketenaran, tapi aku minta hikmat ya Tuhan. Wah Tuhan berkenan atas doanya itu. Makanya hikmatnya pintar Salomo, puji Tuhan. Sebagai orang yang paling berhikmat, Salomo mengakui juga kebergantungannya kepada pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita boleh lahir dalam keluarga orang hebat, kita sekolah hebat, kuliah hebat, gelar kita juga hebat, tapi tetap semua karena Tuhan. Bapak Ibu hari ini orang tua kita miskin, kita belum mampu, karena orang tua kita miskin, makanya kita gak bisa kuliah, gak ngerasain sekolah, gak apa-apa. Mungkin kita anak pertama gak bisa sekolah, karena kita kerja bantuin papa sama mama, demi adik-adik bisa sekolah, gak apa-apa juga. Itu karena Tuhan juga sudah mengaturnya. Jangan sedih, kenapa aku lahir dalam keluarga miskin, kenapa dia lahir dalam keluarga kaya, bukan soal, itu sudah masa lalu.
Tapi kita berurusan tanggal 14 bulan 12 2025. Di mana Tuhan mau robah kita semua, haleluya. Supaya besok hari Senin mulai kita tahu tata kelola iman kita seperti apa. Etos kerja kita seperti apa. Kalau digabungkan berkat akan berlimpah Bapak Ibu. Yakin saya berkat akan melimpah. Jadi mesti kerja keras, imbangkan bekerja dan beriman, beriman dan bekerja, imbangkan Bapak Ibu ya. Tuhan, saya sangat yakin Tuhan akan menggantungkan berkatnya bagi setiap orang yang bergantung kepada Dia. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan akan menggantungkan berkatnya kepada setiap orang yang bergantung kepadanya. Harus kita tahu, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Khotbah saya boleh keren hari ini, tapi nanti malam saya berlutut di tempat tidur saya dan berterima kasih sama Tuhan. Dan saya berkata, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Selesai khotbah turun ke bawah pun saya doa, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Tuhan aku kembalikan semua, Tuhan aku kembalikan semua. Itu tuh Bapak Ibu, makanya tutup toko, Tuhan terima kasih. Walaupun gak ada yang datang beli, semua karena Tuhan. Pas lagi rame, terima kasih Tuhan, semua karena Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Mau pergi ke kantor bilang, Tuhan terima kasih aku masih bekerja di kantor ini, semua karena Tuhan. Mau pulang kantor, Tuhan terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan hari ini, semua karena Tuhan. Kalau sudah seperti itu, berkat akan ngantre nyari kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, haleluya. Jadi gimana aplikasinya biar cepat saja? Yang pertama mesti menyadari manusia diciptakan untuk bekerja. Mesti menyadari aplikasinya. Bangun pagi, gua harus kerja, gua harus kerja, gua harus kerja. Emang begitu Bapak Ibu. Besarin anak-anak memang harus kerja. Mau laki perempuan harus bekerja. Kita siapkan semuanya, keturunan kita siapkan. Ngobrol sama orang, ayo dong bro. Kalau ngomong sama teman, lu mesti kerja bro. Saya sebagai pendeta, sebagai gembala, kalau tiap hari di taman doa, saya lihat ada orang doa terus di taman doa. Beneran hari pertama, Pak apa kabar Pak? Bu apa kabar Bu? Lagi doa ya di taman doa? Iya Pak Gembala lagi doa. Selasa, ada lagi. Tuh, nanyanya ada lagi. Kok datang lagi? Iya Pak kan kita berdoa. Oh ya puji Tuhan. Rabu, kok datang lagi? Tuh udah pakai kok. Iya Pak berdoa. Maaf Pak, 3 hari berturut-turut saya lihat Bapak datang berdoa. Kapan kerjanya? Kalau ada ibu-ibu, kapan ngurus suami? Oh aku udah janda. Kapan ngurus anak? Wah Nana udah deh. Kapan ngurus cucu? Oh cucu gak ada. Ya udahlah susah lawan perempuan ya. The power of mama. Ras terkuat di bumi. Sen kiri belok kanan. Haleluya, bercanda ya ibu-ibu ya. Nanti besok Selasa ibu-ibu gak ada yang datang Natal lagi. Habis Pak Gembala bilang begitu, Natal besok Selasa gak ada yang datang ibu-ibu. Atau Seninnya ibu-ibu demo dulu. Yang pertama sekali lagi aplikasinya menyadari bahwa manusia diciptakan untuk bekerja. Gak ada pilihan, bekerja. Tapi kalau aku ibu rumah tangga gimana? Ya itulah pekerjaannya. Tapi Pak Pastor aku kan anak muda, sekolah, ya itu pekerjaannya. Aku kuliah, ya itu pekerjaannya. Makanya tugas kita yang sekolah, rapot mesti bagus. Bagi rapot merah semua. Sampai pemadam kebakaran pun, Pak Bu nyerah. Yang begini gak bisa dipadamkan oleh kami. Walaupun moto kami dilarang pantang pulang sebelum padam. Tapi pas lihat begini kami pantang datang nih. Karena gak bakalan padam. Jadi ya itulah makanya apapun pekerjaan. Saya jadi pendeta mesti kerja keras. Dengan segala hormat izin lagi saya buka lagi Bapak Ibu. Hari Senin itu adalah haknya gembala untuk istirahat. Semua gereja-gereja hari Senin gembala istirahat di hari Senin. Pak Yakob tidak ambil, maka aku tidak berani ambil. Gak berani aku. Kenapa? Karena Pak Yakob patronnya seperti itu. Tata kelolanya Pak Yakob begitu. Jadi hari Senin saya studi di rumah. Masih pegang WA, nanya ke kantor gimana. Kalau bisa ke kantor, ke kantor. Saya tetap gak ambil. Kapan liburnya? Hari Sabtu. Kalau gak ada pernikahan, puji Tuhan saya libur. Kalau gak ada baptisan puji Tuhan udah bisa diatur. Tata kelola gereja kita udah atur, baptisan bisa dihandle puji Tuhan sama bapak-bapak yang lain. Kemudian kalau pernikahan, ya namanya pelayan, apalagi anak-anak rohani saya. Ini zaman-zamannya pada kawin semua nih. Begitu kan adik-adik dulu dari remaja pemuda, ya pada kawin-kawin semua kan di zaman kayak udah saya berkati mereka gak apa-apa.
Nah, dengan kata lain, kalau nggak ada kegiatan apa-apa, ya udah saya ambil waktu untuk saya bisa istirahat di hari Sabtu. Tapi Senin saya tetap kerja. Kenapa? Karena kantor beroperasi, Bapak Ibu. Saya nggak enak. Karyawan yang lain pada kerja, sayanya santai. Saya nggak bisa. Saya ngeliat Pak Yakob nggak begitu. Nah, itu tuh mentalitasnya Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Dalam pelayanan juga nih para pelayan. Jangan gampang mundur. Pakai monyong. Jangan mentalitas mundur. Apa? Mundur. Dikit-dikit mundur, nggak suka mundur. Jemaat juga nggak suka pindah gereja. Engkau sedang merusak mentalmu. Percaya dengan saya. Kerja di kantor, nggak betah, langsung cepat-cepat mau keluar. Percaya sama saya. Engkau sedang membangun mentalitas seperti itu. Karena ada A, pasti ada B. Ada C, ada D. Akan begitu. Makanya mesti robah dari sekarang. Jangan mentalitas begitu. Saya mau jemaat GB Morsaron tidak bermental seperti itu. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biar banyak amin tepuk tangan supaya yang lagi begini. Ikutan kan? Apa tuh? Nggak ada yang tidur kok. Haleluya. Jadi yang pertama sekali lagi bekerja sadari bekerja itu ada panggilan Tuhan. Yang kedua aplikasinya bekerja dalam otoritas Tuhan. Bekerja dalam otoritas Tuhan. Bekerja dengan baik. Bekerja dengan jujur. Bekerja dengan tepat waktu. Bekerja dengan menghargai sistem tata kelola. Ada orang-orang bekerja nggak mau ngikutin sistem tata kelola. Yang kayak begini nggak bakalan Tuhan berkati. Karena semua mesti dengan sistem. Hari pertama petang pagi sistem. 6 hari Sabat sistem. Di sorga malaikat ada penghulu malaikat sistem organisasi. Kenapa Allah disebut Bapa? Sistem. Karena tugasnya Allah memberkati. Itulah predikat Bapa, sistem. Semua sistem. Kenapa ada neraka? Sistem. Itu tata kelola Bapak Ibu. Udah gak bisa kita keluar dari namanya tata kelola. Jadi kalau kita bekerja, berjemaat, pelayanan, melayani Tuhan, apapun lah yang kita kerjakan itu adalah ngikutin sistem. Gak bisa ngikutin sistem akan menggeser kita. Gak mau ngikutin patuh dengan aturan akan geser kita. Itu tuh Bapak Ibu. Dan saya mau jemaat GB Morsaron harus mentalitasnya seperti itu. Kesaksian penutup untuk poin 1. Saya terlibat dengan banyak organisasi. Ada organisasi-organisasi yang saya tolak karena saya tahu tata kelola waktu saya pasti gak akan sanggup. Saya berkata maaf, saya gak bisa gabung. Tapi kalau saya sudah komit gabung, pasti sampai selesai. Puji Tuhan sampai hari ini saya gak pernah mundur dari satu jabatan apapun. Kenapa? Belajar dari Pak Yakob. Seorang pemimpin bernama Pendeta Yakob Nahuai membesarkan saya untuk menjadi calon pemimpin berikutnya, bermental seperti itu. Dan saya mau tularkan kepada jemaat yang saya pimpin sekarang, supaya mentalitas kita seperti itu. Haleluya. Tepuk tangan buat kita semua sekali lagi Bapak Ibu. Aduh, saya makin mantap dan yakin kalau rajin bekerja plus rajin mengandalkan Tuhan sama dengan keberhasilan. Tuh. Rajin bekerja plus rajin mengandalkan Tuhan. Aduh, pasti berhasil Bapak Ibu. Pasti berhasil. Sekali lagi, pasti berhasil. Bekerja dan beriman. Jaga baik-baik, imbangkan. Salomo menyadari hal itu. 30-40 tahun masa kejayaannya. Doa saya buat kita semua, jaya terus. Seperti kata Pak Yakob dulu dalam khotbahnya apa? Menang terus, naik terus, makan terus. Itu kata Pak Yakob dulu dalam khotbahnya tuh. Kalau masih ingat tuh, itu yang khotbah lama. Puji Tuhan. Yang kedua, tata kelola kehidupan jiwani. Sesudah roh, sekarang jiwa. Tata kelola kehidupan jiwani. Ayat 2 Mazmur 127. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Allah, Ia memberikannya, nyanya itu adalah roti kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 1 dan ayat 2 jangan dibalik. Ayat 1 mesti bekerja. Ayat 2 memang ada waktunya
Kalau kita sudah punya jiwa yang yakin kita sudah etos kerjanya, tata kelola waktu kita sudah baik, kita sudah bekerja dengan keras, bekerja dengan ulet, ketika kita istirahat mesti tenang. Itu kita mesti kelola Bapak Ibu. Masukkan dalam pikiran kita, ini firman buat saya loh sebenarnya. Waduh, dalam 2 bulan 3 bulan ini saya tidur jujur gak nyenyak Bapak Ibu. Mikirin gereja. Sampai istri saya bilang udah tidur. Iya nih dikit lagi masih mikir terus. Benar Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, dalam seminggu ini gara-gara firman Tuhan ini, saya kembali diingatkan lagi, iya ya. Ada waktunya bekerja, ada waktunya beristirahat. Puji Tuhan dalam 3 hari ini tidur saya bisa 8 jam. Kemarin gak bisa Bapak Ibu, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Mikirin gereja, gimana sistemnya, tata kelolanya gimana. Aduh mikir terus Bapak Ibu. Tapi belakangan ini saya ngerti jadi karena firman Tuhan. Puji Tuhan, karena tema khotbah ini saya jadi ngerti juga, iya ya Tuhan ya. Udahlah, aku kan udah bekerja keras dari terbit matahari sampai terbenamnya. Ketika kepala mau ditaruh, udahlah waktunya beristirahat. Aku sendiri bilang ke diriku sendiri, hey Yohanes, tenang. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, Salomo menyadari bahwa Tuhan Allah tidak menentang bekerja dalam waktu yang lama. Dia melihat bagaimana 7 tahun bangun bait Allah, 13 tahun bangun istana raja. Dia lihat kok semua kerja keras. Bisa jadi ada mandor-mandor yang lembur. Salomo menyadari juga bahwa bekerja keras dapat membuat manusia menjadi gelisah, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi gelisah karena kerja keras. Itu saya gelisah tuh. Aduh tidur gak tenang, kebangun lagi, aduh sistemnya gimana ya. Gak gelisah Bapak Ibu. Makanya akhirnya saya menyadari. Yang kedua, tata kelola kehidupan jiwa nih. Poin 2A-nya tolong ditampilkan. Ini nih rahasianya. Baca sama-sama. Semua karena diri sendiri. Yang pertama semua karena Tuhan. Yang kedua semua karena diri sendiri. Ini penting. Makanya saya mau ajarkan jemaat supaya mulai percaya sama diri sendiri. Mulai sekarang gak lagi jemaat GBI Mawar Saron meragukan diri sendiri. Aku kan orang miskin, aku kan orang bodoh. Kan janji firman Tuhan, Tuhan bisa pakai orang bodoh mempermalukan orang pintar. Apa orang bodoh bisa permalukan orang pintar? Dia bekerja dengan keras dan beriman dengan keras. Pasti berhasil. Berapa banyak orang gak sekolah jadi sukses kok di ibu kota? Berapa banyak orang bergelar tinggi tapi gak bisa bikin apa-apa di ibu kota? Nah jadi Bapak Ibu Saudara, inilah paradoks hidup yang kita bisa mulai temukan jawabannya. Imbangi bekerja dan beriman. Waduh keren kan Bapak Ibu? Salomo lakukan itu loh. Dari muda dia sudah minta hikmat. Dia mau bekerja. Makanya saya jadi pikir-pikir, iya ya dia mau nangani yang receh-receh 2 perempuan sundal. Dia gak oper kepada orang lain, oh dia mau jalankan itu. Wah hebat loh. Makanya ayo Bapak Ibu Saudara, ini anak-anak muda. Jangan di kantor hal-hal kecil, ini bukan bagian saya, ini bukan bagian saya. Percaya kagak bakalan naik. Oh ini bukan bagian saya, ini bukan bagian saya. Percaya kagak bakalan naik. Apalagi kalau sudah manajemen, sistem. Orang-orang yang ada di sistem dengar kalimat itu. Engkau sudah masuk daftar eliminir. Nanti poin yang ketiga akan lebih jelas lagi deh. Jadi semua karena diri sendiri. Mesti percaya sama diri sendiri. Jangan khawatir bila sudah bekerja keras. Jangan khawatir bila sudah bekerja keras. Kalau sudah kerjakan dengan keras, sudah pikir semuanya, ditumpahkan semua, udah doa sama Tuhan, udah beriman, bekerja. Nah waktu malamnya tenangkan hati kita. Kita boleh doa malam, Tuhan terima kasih. Walaupun belum ketemu jawabannya. Tapi setidaknya aku sudah bekerja semampu aku. Ya Bapa, biarlah kesusahan hari ini cukup hari ini. Kesusahan hari esok Engkau akan berikan hikmat yang baru lagi di hari esok. Amin, aku mau tidur. Ada haleluya Bapak Ibu? Amin. Jadi banyak belajar kan hari ini ya, haleluya. Tepuk tangan buat kita semua deh, haleluya. Jadi harus kita bisa juga tenang. Sesudah bekerja keras kita bisa tenang. Sekali lagi sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Makan roti dan yang diperoleh dengan susah payah. Boleh kerja susah payah, emang kerja harus susah payah Bapak Ibu.
Sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Jadi kita tahu, kita udah bekerja keras, kita udah serahkan semua karena Tuhan, semua karena diri sendiri, kita sudah kembangkan diri sendiri, kita sudah ngeles ini, ngeles itu, kembangkan diri sendiri. Anak-anak muda lain nontonin TikTok, ketawa-ketawa sendiri, kita enggak. Kita nyari semua materi-materi lain, pakai gaji kita sendiri, kita les ini, les itu. Wah, tingkatkan kualitas diri. Yang model begini, percaya sama saya, cepet karirnya naik. Jangan jemaat GB Muara Saron pun bermental tenggo. Do you know tenggo? Tiap hari jam pulang kantor serasa seperti tahun baru. Jam 5 pulang hitungin. 5, 4, 3, 2, 1. Teng, hore udah jam pulang. Tiap hari serasa tahun baru. Di kantor saya tegur cleaning kita. Ini biar cleaning denger lagi nih. Tim yang bersihin. Kan saya suka lihat tuh di lantai saya kantor dulu. Kantor saya sekarang udah di pojokan. Jadi di jendelanya saya ngeliatnya cuma gentengnya chapel. Pas ya gentengnya chapel. Dulu kantornya di pojokan. Jadi kelihatan tuh karyawan keluar dari geraha. Dulu puji Tuhan. 4:30 kan kantor jam 5 itu selesai. 4:30 udah mulai pakai jaket. Helm dilap, kacanya dilap. Nungguin tuh setengah jam lagi tuh. Pas saya ngitung-ngitung nih, teng jam 5 keluar semua. Saya liatin udah pada pakai jaket, helm, sudah disiku, pegang begini. Saya liatin pakai jaket, ngurus-ngurus begini kan makan waktu. Saya bukan pelit hitung-hitungan waktu, tapi saya sedang melihat mentalitas orang-orang itu. Yang kayak begini nggak bakalan bisa naik. Akan begitu terus. Karirnya nggak akan berkembang. Itu yang saya alami sebagai pemimpin kantor sekretariat gereja. Izin saya share dikit, walaupun nggak sebanyak perusahaan Bapak Ibu. Orang-orang yang kerja di kantor gereja kita kurang lebih 70-80 orang. Itu saya urus. Bapak Ibu. Sapam, cleaning, tukang, teknisi, orang kantor, bagian keuangan. Orang-orang yang ngurus kolam renang. Orang-orang yang ngurus yang lapangan basket. Belum STT, kita hitung lagi. Berapa banyak dosen-dosen, karyawan, admin-admin yang ada di sana. Waduh Bapak Ibu. Ya, jadi dengan kata lain dari pengalaman itu, saya bisa menghasilkan khotbah ini. Kalau orang udah kerja keras, silakan tidur dengan tenang. Kalau kita belum kerja keras, berani tidur, gak bakalan diberkati Tuhan. Jadi kalau kita sudah kerja keras, mau tidur tenang udah. Tuhan, terima kasih, kesusahan hari ini aku serahkan sama Tuhan. Aku percaya Tuhan akan berikan aku tidur nyenyak. Tuhan berikan aku kualitas tidur, karena besok aku akan kerja keras lagi. Itu saya doanya begitu. Tuhan terima kasih hari ini. Hamba sudah lakukan sekuat hamba. Hamba sudah berikan semua untuk Tuhan. Biarkan aku tidur dengan tenang. Tenang tuh tidur Bapak Ibu. Besok bangun pagi, aduh tidur 8 jam fresh. Ketika fresh lagi saya kerja lagi. Maksimalkan waktu. Bahkan Bapak Ibu, saking sibuknya dan semua waktu-waktu kerja saya semenit sampai detik pun benar-benar saya manfaatkan untuk produktivitas saya. Sampai saya bercanda ke diri saya sendiri. Pergi ke toilet terasa seperti liburan singkat. Pergi ke toilet terasa liburan singkat. Jam makan siang pun karyawan nih banyak yang lihat saya. Saya makan di meja kerja saya. Saya bawa bekal, istri kasih bekal. Saya makan di situ, manfaatin waktu sambil laptop masih kebuka tuh, masih mikir-mikir sambil makan. Jadi dengan kata lain itu tuh saya manfaatkan waktu Bapak Ibu. Nah, ayo lakukan itu jemaat terkasih. Saya percaya kalau model seperti itu, berkat sudah ngantri. Gak perlu nunggu 2026, mulai sekarang. 14 Desember 2025, berkat sudah nunggu di depan pintu gereja buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Aplikasinya gimana? Bekerja dalam batas waktu yang sehat Bapak Ibu. Kasih batas waktu yang sehat ya. Pak Gembala, aku karena kerja di restoranku ada di ruko atau di mall, hari Minggu aku mesti masuk kerja. Gimana Pak Gembala? Pak Gembala, anak-anakku kerja juga begitu tuh, hari Minggu mesti masuk, terus gimana dong? Nggak apa-apa. Ibadah ada 4 kali, jam 6 pagi. Ibadah jam 6 pagi. Kenapa? Selesai jam 8, setengah 9, langsung bisa kerja. Langsung bisa buka toko. Ada yang kena shiftnya sore, boleh ibadahnya jam 9 pagi, karena nanti masuknya jam 2 siang misalnya. Atau kena shift pagi, ya udah ada lagi jam 5 sore, karena jam 2, jam 3 siang sudah selesai. Bisa ibadah jam 5. Tuh, kenapa gereja bikin ibadah 4 kali? Supaya biar nolong jemaatnya.
agar bisa ngatur waktu dengan baik, supaya bisa menyeimbangkan bekerja dan beriman supaya berhasil. Itu tuh, makanya capek-capek aku khotbah 4 kali supaya biar jemaat diberkati Tuhan bisa dengar khotbah. Haleluya. Jadi bekerja dalam batas waktu yang sehat agar bisa beristirahat. Bekerja keras, aplikasi yang kedua. Namun ingat waktu beribadah kepada Tuhan. Harus ingat beribadah kepada Tuhan. Kalau jadwal baca Alkitab setiap hari, jangan kurangi karena bekerja. Orang tua dengarkan kalimat saya. Jangan karena anak sedang ujian, lalu gak ke gereja. Minggu lalu kemana bu? Anak ujian Pak Gembala. Anak gak ke gereja juga? Iya, saya suruh belajar. Bekerjanya digenjot, berimannya enggak. Tunggu nanti waktu dia kuliah, sudah mulai bebas, kagak mau lagi diajak ke gereja sama orang tua. Dengan alasan, kuliah mak, bikin tugas, kerja kelompok. Karena mamanya sudah nanamkan bibit seperti itu. Dari kecil udah, mam ke gereja dong mam, mau ke sekolah minggu. Enggak, kamu lagi ulangan, lagi ujian, belajar. Tertanam dari kecil. Ketika mulai gede, terpola, tata kelolanya sudah terbangun seperti itu. Pas kuliah kasih alasan, aku lagi kerja kelompok mah, aku mesti ke perpustakaan mah, aku mesti ini itu mah, gak usah ke gereja. Terbangun seperti itu. Tuh, berikutnya lagi, bekerja keras dan tidak usah iri hati. Tenang saja, tidur dengan tenang, gak usah iri hati. Tuhan, tetangga udah ganti TV, tetangga kanan. Tetangga kiri udah ganti kulkas. Dari 1 pintu jadi 2 pintu. Tuhan, dengar-dengar tetangga belakang udah pasang parabola. Aku cuman main bola doang. Tuhan, tetangga depan udah ganti mobil listrik. Aku belum. Listrikku pun tiap mau keluar bunyi. Nit. Tuhan tolong nih gimana? Jangan iri. Selama kita sudah bekerja keras dan kita sudah beriman, tambah lagi khotbah hari ini kita makin ngerti. Tenang saja. Berkat akan segera datang. Jadi tenang aja Bapak Ibu, karir akan cemerlang. Walaupun di kantormu engkau dibatasi, karena lu Kristen sih. Coba lu tinggalin Kristen, karir lu akan bagus. Tenang Bapak Ibu, bekerja dan beriman. Haleluya. Jadi gak usah iri hati ya. Dan bekerja kalau sudah keras gak usah khawatir, gak usah takut. Tenang saja waktu kita tidur. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya sangat yakin dengan deras Tuhan akan memberkati orang-orang yang bekerja keras. Saya coba susun kalimat ini. Dengan deras, Tuhan akan memberkati orang yang bekerja keras. Biar sampai kita tidak sanggup lagi menadahnya. Dan kita berkata, aduh Tuhan udah cukup deh kayaknya Tuhan. Tuhan berkata, enggak, biar makin banyak supaya engkau bisa berkati gereja. Karena gereja masih banyak programnya. Engkau bisa berkati orang-orang, engkau bisa bentuk yayasan untuk nolong orang-orang lain. Nah itu tuh tugas itu Bapak. Jadi target saya ke depannya jauh. Saya bocorkan saja. Kenapa khotbah hari ini juga saya ngotot dan bersemangat sekali. Supaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ketika Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu bisa topang program-program gereja. Karena semua program gereja adalah untuk nolong banyak orang. Itu aja gereja. Kenapa Pak Yakob bangun gereja besar? Supaya bisa nolong orang. Itu aja. Kenapa harus gereja yang besar? Supaya bisa pikul beban yang besar. Kalau kita bisa pikul beban besar, aduh kita berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Kristus nampak dalam program-program gereja. Kota Jakarta perlu ditopang sama gereja kita. Pulau Jawa perlu ditopang sama gereja kita. Bangsa kita perlu ditopang sama gereja kita. Mau gak kita topang sama-sama? Makanya kerja keras, beriman dengan keras. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, tata kelola kehidupan jasmani. Nah, ini penting nih. Mungkin ini jarang Bapak Ibu saudara-saudari dengar. Saya mau kupas poin yang ketiga ini bicara tentang keluarga. Jadi yang ketiga langkahnya adalah tata kelola kehidupan jasmani. Langkahnya cuma satu. Semua karena keluarga. Yang pertama semua karena Tuhan. Yang kedua semua karena diri sendiri. Yang ketiga semua karena keluarga. Kita mesti percaya sama Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Kita juga mesti percaya sama diri sendiri. Karena Tuhan pasti akan sanggupkan kita. Bayangkan kalau Daud gak berani sanggupkan dirinya. Kalau Daud gak percaya kepada dirinya sendiri. Waktu dia berhadapan dengan Saul, Raja Israel pertama. Kamu badannya kecil begini. Mau lawan Goliat.
Goliat dari lahir, besar, remaja sudah dilatih, sudah ditata kelolakan Goliat ini untuk jadi jagoan, untuk jadi prajurit. Kamu begini gimana? Kata Daud dengan percaya diri, Tuan, aku ini penggembala domba. Ayahku percayakan domba-domba, walaupun jumlahnya gak banyak. Tapi ketika pencuri datang, perampok datang, aku lawan. Beruang datang, singa datang, aku robek mulut mereka. Wah, Saul melihat, ya udahlah, dia udah percaya diri gini banget, udah berapi-api. Tuh rahasianya tuh Bapak Ibu. Daud memberikan contoh dalam masa mudanya, dalam siklus hidupnya yang pertama tuh. Kalau Daud ada 4 kan, kita bagi dalam siklus hidup yang pertama. From zero to hero, bagaimana siklus peralihannya. Dia mulai dengan Tuhan, dia tahu dengan dirinya sendiri. Makanya dia siapkan umbannya. Umban loh, bukan ketapel. Kalau ketapel tuh seperti begini, tarik begitu. Ini umban Bapak Ibu, seperti ban pinggang. Itu model ketapel yang 2 ujungnya seperti tali, mesti diayun begitu, dan salah satu ujungnya dilepas. Itu lebih susah lagi dari ketapel, umban tuh, begitu. Dia percaya dengan kemampuannya diri sendiri, dengan keahliannya main umban. Diam-diam dia latih terus umbannya. Nggak ada orang lihat, dia latih celetok, celetok. Lagi gembalakan domba, dia latihan celetok, celetok. Tuh, dia asah kemampuan dirinya. Jadi waktu bertemu dengan Saul, dia berkata, aku biasa bunuh perampok, aku kalahkan perampok-perampok. Singa dan beruang aku sobek mulutnya. Tuh, oke deh. Dan Daud berkata, aku datangi engkau dengan nama Tuhan. Engkau datang dengan aku dengan bawa pedang dan lembing. Aku datangi engkau dengan bawa nama Tuhan. Beriman. Kemudian dia bekerja. Dia lari, Alkitab mengatakan dia sambil berlari. Dia dengan keahliannya, kecanggihannya. Sambil berlari loh Bapak Ibu, udah biasa tuh. Dia ambil batu di kantongnya, sambil umbannya disiapin. Wah, sambil lari sambil siapin tuh. Wah, langsung lari begitu. Wah, itu kan keseimbangan gak gampang tuh Bapak Ibu sambil lari. Nah, itu tuh hebatnya tuh. Jadi yang ketiga, keluarga. Ayat yang 3, 4, 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Anak-anak yang banyak, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dalam usianya yang sudah matang ini 30-40 tahun, Salomo sudah menyadari makna kehidupan bukan hanya soal usaha saja, tapi juga soal keluarga. Usaha mentereng, keluarga gak bisa terusin, buat apa? Pak Gembala, aku gak punya anak. Atau aku kenal orang, kakakku gak punya anak. Terus gimana? Tenang. Dalam hidup ini, kita punya anak-anak jasmani. Tapi kita juga punya anak-anak binaan. Di kantor kita, ada karyawan-karyawan yang kita percayakan seperti anak kita sendiri. Dulu waktu ulang tahun Pak Yakob antara 63 atau 64, bapak-bapak penatua memberikan usulan. Waktu itu saya kalau nggak salah udah wakil gembala kali ya. Memberikan usulan gini, oh Pak Yakob mau ulang tahun nih, dan Pak Yakob senang suka dalam perjalanan, Pak Yakob suka istirahat di jalan. Bagaimana kalau kita patungan rame-rame, kita kasih hadiah ulang tahun ke 63 atau 64 itu dengan mobil Mercedes-Benz. Dulu Pak Yakob pingin dibeliin mobil Mercy sama penatua-penatua, rame-rame patungan. Kemudian saya dengar dalam diskusi tersebut, saya berikan usul, Bapak-bapak, terima kasih untuk perhatiannya dan supportnya. Boleh nggak saya kasih pendapat? Di tahun itu, kendaraan yang baru pertama kali masuk ke Indonesia ada namanya Toyota Alphard. Saya bilang, kalau saya boleh usul, harga kan mungkin mirip-mirip. Kenapa nggak Alphard aja? Kenapa? Karena kalau Mercy kan sedan. Saya bayangkan Pak Yakob nanti duduknya masuknya begini. Terus duduk. Di mobil sedan duduknya kurang enak menurut selera saya. Tapi kalau di Alphard duduknya kayak seperti sofa. Dan itu tidurnya enak tuh. Tapi kalau di sedan kurang enak karena terlalu pendek. Nanti kan Pak Yakob kan akan pakai mobil ini lama, takutnya keluarnya susah tuh. Aduh, bangunnya keluar dari sedan susah berdirinya. Kenapa nggak Alphard aja, mobil tipe MPV? Oh baik, usul itu diterima dengan baik. Puji Tuhan, datanglah Alphard. Kemudian Alphard boleh datang, tetapi gimana sistem tata kelolanya? Tibalah mobil itu di kantor.
Potong cerita, kita cari-cari sopir untuk menyetir mobil premium, ternyata gaji nggak murah. Karena kualitasnya beda. Mobil premium tapi kalau gas rem, nut-nutan juga kita naik begini. Begini di Alphard juga pusing Bapak. Ini Alphard apa angkot? Pusing juga. Nah jadi potong cerita, nyari sopir, ini itu, nggak dapat. Ada juga yang belagu, nyetir langsung Alphard di kantor sama karyawan lain langsung belagu. Waduh, capek deh tata kelolanya. Kemudian potong cerita, satu cleaning service. Orang-orang kantor pasti tahu. Namanya nggak usah saya sebut. Udah kerja lama, baik, jujur, sopan, hormat sama saya, hormat sama Pak Yakob, hormat sama istri saya juga, hormat sama Ibu Rina. Karena udah lama kenal, saya dipanggilnya Mas sama dia, karena saya lebih tua. Ketahuan kan orang mana? Lalu akhirnya saya bilang begini sama dia, anggaplah namanya Rudolfo. Saya, Rudolfo, kamu kan sudah kawin ya? Udah menikah? Ya. Jadi kamu sekarang dipercayakan untuk menyetir Alphardnya Pak Yakob. Dan kamu akan, saya bilangnya Bapak, karena dipanggil Bapak. Kamu akan nyetir Alphardnya Bapak. Dan kamu akan terus difokuskan full. Hanya dari tadinya cleaning, sekarang kamu full fokus untuk melayani Bapak. Pokoknya apapun yang Bapak perlu, kamu harus handle. Siap begitu? Siap Mas, kata dia. Lalu saya berkata begini, kamu di rumah udah punya istri kan? Udah punya. Sekarang hari ini mulai, dalam saya menghadirkan tata kelola, ngomong sama dia, mulai hari ini kamu punya 2 istri. Kaget deh. Apa mungkin gara-gara sekarang dikasih kepercayaan nyetirin Bapak Gembala, mau dikasih bini kedua kali. Dan dia bukan Kristen. Kemudian saya berkata, jadi istri kamu yang pertama adalah di rumah. Istri kamu yang kedua, mobil ini. Perlakukanlah mobil ini seperti kamu perlakukan istrimu. Jaga baik-baik. Siap Mas, katanya. Cukup lama dan raportnya bagus terus dalam melayani Pak Yakob. Sampai gak ada pilihan, istri pertamanya. Istri keduanya kan mobil. Istri pertamanya akhirnya bilang, udah nggak kuat di Jakarta, pengennya pulang ke kampung, buka warung di kampung, buka usaha sendiri. Lalu si suaminya Rudolfo ini cerita sama saya, Mas gimana ya Mas, istri saya begini. Saya bilang, ya kamu mau ninggalin istri kamu yang kedua, nih mau mobil. Saya bilang, udah tahanlah. Akhirnya saya sampai bercanda, saya bilang sama dia, cobalah kamu kendalikan istrimu yang pertama seperti kamu kendalikan istri kedua. Sampai saya bercanda begitu. Dia tahan, setahun berlalu, akhirnya sudah sampai puncaknya. Dia bilang, Mas, dia ngomong sama saya, Mas minta maaf udah gak bisa lagi. Ya udah deh, saya bilang kalau memang udah gak bisa lagi, udah gak ada pilihan. Demi kamu urusan keluarga. Ada anak-anak bisa modelnya seperti itu. Ada karyawan-karyawan yang bisa kita percaya. Sampai kunci kamar tidur kita pun bisa dia pegang. Saking percayanya Bapak Ibu. Ada juga sopir-sopir kita yang kerja. Kita bisa percayakan, kamu tolong dong, namanya Rudolfo lagi, ambilin tuh dompet Bapak. Di mana Pak? Di meja rias istri Bapak di kamar tidur. Aduh Pak, saya gak enak masuk. Gak apa-apa, kamu masuk aja. Dipercaya sampai begitu. Ada orang-orang punya anak, anak-anaknya gak bisa dipercaya. Ada orang-orang gak punya anak, tapi anak-anak karyawannya bisa dipercaya. Dua sisi saya mau khotbahkan, kita yang punya anak-anak, persiapkan anak-anak kita untuk jadi pemimpin ke depannya. Kita yang gak punya anak atau kita punya anak juga, tapi di kantor kita kan ada karyawan-karyawan. Karena gini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau karyawan-karyawan kita persiapkan dengan baik, ke depannya mereka jadi anak-anak kita. Kenapa? Kan harta sudah berlimpah. Punya mobil 1 ngurusnya gampang. Punya mobil 2 perlu bantuan orang. Punya rumah 1 ngurusnya gampang. Punya rumah 2 perlu orang. Punya toko 1 ngurusnya gampang. Punya toko 2 perlu orang. Punya pabrik 1 gampang ngurusnya. Punya 2 pabrik perlu orang. Maka itu Salomo menyadarinya. Dan Salomo berkata, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, buah kandungan. Ini dalam konteks orang-orang Yahudi, tapi saya kontekskan ke zaman sekarang. Satu sisi persiapkan anak-anak,
supaya jadi pemimpin ke depannya. Papa udah capek-capek buka toko, mama capek-capek juga udah jagain toko, biar anak-anak kita persiapkan. Nggak apa-apa, itu nggak salah Bapak Ibu. Kita dorong mereka. Tapi di satu sisi lagi nanti berkatnya sudah berlimpah, tokonya udah 1, tambah lagi 2, tambah lagi 3. Nah ini kita mesti doakan juga nih. Secara terbuka saya sampaikan kepada kita semua. Tiap malam dan tiap pagi saya istri 3 putra mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudari supaya diberkati. Nggak ada amin ya? Dengan 2 lebih detail, lebih teknis. Yang pertama, Tuhan berkati supaya hartanya berlimpah. Yang kedua, mereka akan punya orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengelola harta yang berlimpah itu. Karena kalau harta sudah berlimpah, perlu orang-orang yang ikut bantu untuk mengaturnya. Itulah tata kelola. Salomo menyadarinya. Dia pakai sistem tata kelola, makanya istrinya banyak, anak-anaknya banyak untuk ngurus hartanya yang berlimpah itu. Tentu kita kan tidak poligami, kita kan monogami, tapi kita punya anak-anak yang lain. Kita juga dorong mereka supaya mereka bisa nanti kita tata kelolakan, kita atur supaya mereka bisa bantu kita. Doa saya, Bapak Ibu sudah diberkati dan juga mendapatkan orang-orang yang bisa dipercayai. Yang terakhir, supaya kita semua yang jadi karyawan masih ada peluang untuk kita jadi pemimpin. Asal kita mau bekerja dengan keras, bekerja dengan jujur, bekerja gak hitung-hitungan. Percayalah sama saya, pimpinan-pimpinanmu akan percayakan perkara-perkara besar. Karena kita setia dengan perkara-perkara kecil. Kita menjadi pemutus ikatan keluarga kita. Di mana orang-orang berkata, keluarga itu mah gak pernah kaya. Kita akan robah itu. Mulai hari ini 2026 kita nyatakan itu akan berubah nanti. Tuhan akan putar balikan seperti dia membalikan tangannya. Akan berubah, makanya kerja dengan keras. Kita boleh maaf hari ini ada dalam keluarga miskin. Tapi kalau ada kesempatan bekerja dengan baik, kerja dengan jujur, kerja dengan keras, nggak usah hitung-hitungan waktu. Percaya sama saya, pimpinan pasti akan lihat. Pimpinan akan tahu. Jadi dari situlah mulai kita menjajaki karir kita naik. Sampai ketika momennya tiba, akan seperti tadi itu. Saya selalu bilang sama karyawan di gereja, 70-80an orang ini. Di gereja ini bekerja, ada karirnya. Anda gak selalu cleaning, Anda gak selalu satpam, akan bisa naik karirnya, bergantung di diri kalian sendiri. Sama juga hari ini kepada kita semua. Tuhan mau bikin kita naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Apakah kita siap jadi kepala? Apakah kita siap naik? Haleluya. Tepuk tangan, mari kita bangkit berdiri.